Tahun terus berganti. Di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi, seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah. Dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di Baqi. Rasul katakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasul dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasul katakan, tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk berada terus di muka bumi ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali mereka mau membunuh Nabi Muhammad? Ditanya mereka lah. Begitu Nabi datang mereka tanya, Muhammad mau makan apa? Daging paling suka makan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka makan daging kambing kaki bagian depan. Nanti saya bilang tangan kambing, kambing mana pula bertangan Pak Ustaz? Kaki kambing, kaki muka, kaki belakang, ada kaki bagian depan. Itu Nabi paling suka itu. Begitu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mereka tanya, Muhammad, ya, suka makan daging kambing bagian mananya? Bagian depan. Itu beda Nabi sama orang sekarang. Orang sekarang kalau bertamu di tempat acara akikah ditanya, Pak, Bapak mau makan daging kambing bagian mana? Kenapa? Darah tinggi. Jadi makan teh manis, Pak. Kenapa? Diabetes. Jadi Bapak apa? Air putih aja. Nah, maka dikasih air putih. Enggak bercanda. Astagfirullahaladzim. Apa pula saya malu? Saya kalau minta air minum dari pagi udah minum manis. Tadi pagi di hotel jumpa Ustadz Adi Hidayat minum air manis. Tadi di rumah minum teh manis merah sekali. Udah itu dikasih pula teh hijau pakai mentol sekali. Jamaah ini sensitif betul. Jadi ditanya mereka lah, wahai Rasul Muhammad, ya kamu mau makan daging apa? Daging kambing bagian depan. Ya dikasih mereka lah daging kambing bagian depan. Dimasukkan Nabi ke dalam mulutnya. Datang Jibril alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, itu daging kambing ada racunnya. Langsung dimuntahkan Nabi SAW. Tapi tertelan satu teguk masuk ke dalam. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal, dia katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, masih terasaku sisa-sisa racun di Khaybar waktu mereka memasukkan racun ke dalam daging kambing. Mereka racun Nabi SAW. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan sakitnya. Teman-teman sekalian, dari riwayat memang sebelumnya beliau kemudian dijamu oleh seorang perempuan. Kemudian saya itu dihidangkan kemudian dari satu makanan, di makanan kesukaan Nabi SAW. Pada saat itu dagingnya, sumsumnya dihidangkan pada Nabi. Nabi bersama beberapa orang sahabat. Ketika kemudian Nabi akan memakannya dan dalam keadaan beliau kemudian memasukkan ke dalam mulutnya, tiba-tiba tulang itu bicara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan dengan bahasa yang hanya didengar oleh Nabi SAW bahwa ia telah diracun. Kemudian Nabi muntahkan lagi. Saat Nabi muntahkan, sebagian sahabat yang sudah menelannya, maka mereka wafat. Ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala meninggal. Kemudian Nabi klarifikasikan pada perempuan tadi, kenapa engkau meracun kami? Kata perempuan tadi, saya hanya ingin membuktikan bahwa engkau benar Nabi. Karena seorang Nabi ketika dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata engkau benar Nabi. Karena hanya engkau yang tidak mendapatkan racun itu, yang lain mati. Ketika Khaybar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun
bojone Miskam bin Salam, ya, imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahar itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanung kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaybar, ya apa yang saya makan ketika Khaybar itu selalu menggerogoti usus saya, dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Di bulan ya, Rabiul Awal ya, beliau pun sakit yang terakhir yang akhirnya mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit tersebut dijelaskan oleh para ulama disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Sebagaimana kita ketahui tatkala dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW ya diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah. Dan Rasulullah SAW berhusnudzan kepada wanita tersebut, dikasih kambing, ya dihadiahkan kepada Nabi, dan kita tahu makanan ahlul kitab halal dimakan. Ternyata wanita Yahudi tadi memberi racun di kambing tersebut, terutama di zira, di bagian paha kambing yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dia taruh racun banyak-banyak di situ. Akhirnya Nabi SAW makan dengan bersebagian para sahabat. Para sahabat makan dan Nabi juga sempat makan. Waktu Nabi sempat makan, tahu-tahu kambingnya berbicara. Ini masmumah, saya beracun. Kata Nabi berhenti. Sebagian sahabat sudah terlanjur apa? Makan. Sehingga akhirnya ada yang meninggal di tempat dan ada yang meninggal belakangan, dan Nabi sudah terlanjur apa? Makan dari racun tersebut, namun tidak banyak. Ya, namun racun yang sempat dimakan oleh Nabi SAW tersebut ternyata memberi dampak penyakit bagi Nabi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi Nabi diracuni pada tahun 7 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar 43 hari, dan ada kurang lebih 9 benteng. Kalau benteng yang pertama, kalau tidak salah namanya benteng Naim. Kalau benteng ini berhasil ditaklukkan, maka yang 8 tersisa lebih mudah gitu. Nah yang terjadi adalah setelah Nabi SAW berhasil mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in itu untuk menembus benteng tersebut dan berhasil, maka takluklah semua benteng-benteng ini. Waktu Khaybar sudah takluk, maka orang-orang Yahudi sepakat untuk memberikan makanan kepada Nabi SAW, tapi mereka sudah meracuninya. Dan tidak semua orang Yahudi tahu. Yang tahu hanya wanita yang memberi racun ini dengan beberapa pendeta mereka. Waktu itu kebetulan kurang lebih sudah 1 pekan tidak ada makanan. Habis bekal makanan pasukan perang. Maka Nabi SAW ya, menyuruh sahabat untuk mencari kalau ada makanan di dalam benteng sebagai harta rampasan perang. Rupanya orang-orang Yahudi tahu keadaan itu, mereka masak banyak nampan-nampan, isinya itu roti gandum dengan potongan kambing, dan mereka taruh 1 nampan khusus itu ditaruh paha kambing yang besar. Ini daging kesukaan Nabi SAW, potongan yang paling suka di depan kanan kambing itu diambil, dimasak dan ditaruh di situ. 1 nampan khusus itu, yang lain. Dan sahabat waktu lihat itu mereka tahu ini kesukaan Nabi. Mereka angkat itu ke hadapan Nabi SAW. Sahabat sudah siapkan makanan itu. Mereka menunggu Nabi SAW memulainya. Lalu Nabi mencuil potongan daging itu, lalu masukkan ke dalam mulut beliau. Dan ada beberapa sahabat yang ya, makan. Begitu mereka pas mau makan, Nabi SAW mengatakan, tahan tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habibah ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada hari ini, pada malam ini, kita memperingati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ada 3 istilah untuk menggambarkan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling umum adalah kata wafat, berasal dari kata wafia. Kadang-kadang orang Arab menyebutnya tuwfiya. Wafia itu artinya memenuhi. Jadi wafat artinya memenuhi komitmen kita semua. Kemudian yang jarang kita dengar ialah kata yang kedua ini. Yang ini yang akan kita pergunakan pada pertemuan malam ini. Malam ini tidak disebut malam wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita menyebutnya sebagai malam istishhadu al-Mustafa, istishhadun Nabi. Jadi hari syahidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya sekedar meninggal, beliau juga syahid. Di atas segala kebaikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu ada kebaikan lagi. Di atas yang baik pasti ada lagi yang lebih baik lagi. Kecuali mati syahid. Di atas mati syahid tidak ada yang lebih baik lagi daripada itu. Kata yang ketiga itu lebih mengerikan, tapi kita tidak akan sebutkan di sini. Para penulis sejarah sebagian menggunakan kata itu, yaitu kata ightiyalun Nabi, ightiyalur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjemahannya dalam bahasa Inggris mungkin lebih mengerikan. Dalam bahasa Inggris, in English we have 3 words for the thing that we are celebrating or we are commemorating tonight. First, the demise or the departure, kepergian atau wafatnya Nabi. The second is the martyrdom, the day when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was martyred. In Arabic we call it istishhad. And the third word applies to the demise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I hope I could have the guts to say it. Ightiyalu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. The murder of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita akan ceritakan ialah istishhadu Rasulillah, sahidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan beberapa keterangan, kalau menurut Al-Quran sendiri ada 2 pilihan kepada Nabi itu. Mata, yaitu die, meninggal dunia, au qutila, or dibunuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sudah lewat sebelumnya juga para rasul. Afa in mata au qutila. Apakah kalau Muhammad itu mati sallallahu alaihi wasallam atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu mau murtad dari agama kamu. Rasulullah itu, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu rasul, dan sebelumnya juga udah datang para rasul. Afa immata, apakah kalau dia mati, au qutila, atau dia terbunuh, id qalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling meninggalkan agama kalian. Wa may yanqalib ala aqibaih, dan siapa yang berpaling dari agamanya, fala yadurallahu loha syai'a, dia tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Wa sayaziyallahu syakirin, dan Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini juga menyebutkan 2 kan, afa in mata au kutila, apakah kalau dia mati atau dia terbunuh.
apakah kamu akan meninggalkan agamamu? If he dies or he is killed, will you turn away from your religion? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada dua versi meninggalnya Nabi itu. Satu meninggal biasa, mata. Dan kedua meninggalnya itu dibunuh, kutila. Kalau meninggalnya dibunuh, untuk seorang Nabi pastilah dia syahid. Sehingga kata yang tepat untuk kutila ialah kata istashhada atau ustushhida. Jadi istishhad artinya meninggal sebagai seorang syahid. Atau kutila juga itu artinya dalam bahasa Arabnya qatl, pembunuhan. Yang populernya kalau pembunuhannya itu bersifat politis, itu disebut ightiyal, ightiyalun nabi. Bahwa Nabi itu syahid, versi yang berikutnya ialah kapan Nabi itu syahid atau meninggal dunia itu. Di kalangan ahlu sunnah, Rasulullah itu meninggalnya sama dengan lahirnya. Bahkan lucunya juga sama dengan hijrahnya. Jadi Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrah ke Madinah juga tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun sekarang diperingatinya bulan Muharram. Kok tidak cocok Nabi hijrahnya ke Madinah 12 Rabiul Awal, tapi peringatannya bulan Muharram. Jangan tanya apakah itu cocok atau tidak. Tapi itulah yang terjadi. Dan jangan pakai argumentasi, mana mungkin itu kita memperingati hijrah Nabi tanggal 12 Rabiul Awal pada bulan Muharram. Pokoknya itu sudah terjadi. Dan Nabi juga meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut pandangan sejarah lainnya, Nabi meninggal pada tanggal 28 bulan Safar. 28 Safar itu hari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lucunya, menurut orang-orang Jawa, orang-orang Sunda juga ada tahu di Makassar, itu bulan Safar itu bulan naas, bulan sial. Sehingga kalau ada yang lahir bulan Safar itu harus diselamatin, Ustaz, kalau di daerah Sunda atau kalau di Jawa. Suka aneh-aneh. Karena itu hari duka citanya umat Islam, yaitu Rasulullah meninggal pada bulan Safar atau pada tanggal 28. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Katsir, dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, dari A'mas, dari Abdullah bin Namrah, dari Abil Akhwas, dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, la in ahluf tis'an anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlufa wahidan annahu lam yuqtal. Sekiranya aku, kata Ibnu Mas'ud, sekiranya aku disuruh bersumpah 9 kali bahwa Rasulullah itu meninggalnya karena terbunuh, itu lebih aku cintai daripada bersumpah 1 kali bahwa Nabi itu tidak terbunuh. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, saya berani sumpah sampai 9 kali bahwa Nabi itu meninggalnya itu karena terbunuh, qutila qatlan, bahwa Nabi itu terbunuh. Wa dzalika li anna Allah takhadahu nabiyyan wa takhadahu syahidan. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, Allah sudah mengambilnya sebagai nabi, dan karena itu yang menjadikannya juga sebagai syahid. Di atas segala kebaikan tidak ada lagi yang lebih baik kecuali syahid. Berkurang kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau para pengikutnya berjatuhan sebagai syuhada, sementara Rasulullah hanya mata aja, tidak qutilah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, saya berani sumpah sampai 9 kali bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dalam keadaan syahid, ya. Ini
saya sebutkan tulisan Ibnu Mas'ud tadi dalam As-Sirah An-Nabawiyah dari Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, juz keempat halaman 449. Jadi dalil bahwa Nabi itu memang syahid. Kata Asy-Sya'bi, itu salah seorang ahli fikih besar, salah seorang ulama besar Islam juga, di dalam kitabnya, ini dikutip oleh Al-Hakim dalam kitab hadisnya Al-Mustadrak, juz ketiga halaman 60. Kata Asy-Sya'bi, Rasulullah itu mati diracun. Jadi Rasulullah itu meninggal masmuman, dalam keadaan diracun. Wallah, demi Allah, dan dia bersumpah, wallah laqad summa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meninggal karena diracun. Ini kita menjadi detektif sekarang ini. Bagaimana tahu bahwa Rasulullah itu diracun? Bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud sampai mendapat kesimpulan bahwa Rasulullah itu qutila qatlan? Katanya dari beberapa riwayat yang menyaksikan saat-saat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada waktu saat-saat terakhir Rasulullah, sebagaimana dilaporkan antara lain oleh Aisyah dan sahabat-sahabat lain, pada hari-hari terakhirnya tampak bekas racun itu pada wajah dan tubuh Nabi sallallahu alaihi baik sebelum maupun sesudah wafatnya. Dan salah satu tandanya dalam sakitnya, seperti diriwayatkan oleh Bukhari sampai 7 kali lebih, irtifa'an khatiran fi maradihi, darajatu hararah, panasnya tubuh Nabi, demamnya itu naik luar biasa. Menjelang wafatnya itu panasnya mencapai puncaknya yang tidak biasa. Nabi kadang-kadang sakit kepala, Nabi menderita demam, tapi tidak sampai demamnya itu sepanas waktu itu. Kata sakit kepalanya sangat berat, dan menurut para dokter, panas dalam tubuh yang makin lama makin meningkat itu karena akibat keracunan, baik keracunan obat atau keracunan karena penyakit, karena virus. Jadi min nitaji tajarru'is sum. Kata Ibnu Sa'ad dalam kitab tarikhnya At-Tabaqat, ketika Nabi sampai pada hari Rabu, mulailah Rasulullah menderita sakit kepala dan demam yang luar biasa. Kata Ummul Bashar Ibnul Barra, seorang sahabat waktu itu yang menyaksikan saat-saat terakhir Nabi, ma wajadtu mithla hadhil humma allati 'alaika ala ahadin. Aku belum pernah menemukan panas yang seperti ini yang menimpa seseorang, siapapun di antara manusia. Kata aku tidak pernah menemukan panas yang seperti itu. Itu tadi dalam kitab Ibnu Sa'ad. Yang saya sebutkan ini karena terlalu sensitif, akan saya sebutkan dalil-dalilnya dan keterangannya, supaya saya tidak dituntut kemudian hari dianggap melakukan penistaan. Saya tidak tahu penistaan terhadap siapa. Apakah menyebut Nabi itu syahid itu penistaan? Enggak, malah menurut saya itu pemuliaan. Masalahnya kalau dia diracun, siapa yang meracunnya? Insya Allah tidak akan saya sebutkan. Kalau Nabi dibunuh, lalu siapa yang membunuhnya? Insya Allah kita tidak akan menyampaikannya, kecuali kita akan menceritakan apa yang terjadi di rumah Rasulullah pada saat-saat terakhir ini. Dan di sini kita akan banyak mengutip dari Sahihul Bukhari. Bukankah Sahihul Bukhari adalah kitab yang tersahih yang kedua setelah Al-Quran? Jadi kalau ini tidak mungkin, ini gak mungkin ini peristiwa ini, tapi citrakan oleh Bukhari, pasti itu disusupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam kitab Sahihul Bukhari. Kalau ada musuh Islam memasukkan ke Sahihul Bukhari, ya jangan pakai lagi itu.
Lalu apa buktinya bahwa musuh Islam memasukkannya kepada Sahihul Bukhari? Pasti lebih susah. Lebih mudah saya baca Sahih Bukhari-nya ketimbang mencari-cari siapa yang menyusupkannya ke dalam Sahihul Bukhari. Dalam kitab At-Tabaqat. Jadi pada waktu Nabi sakit itu dalam Sahihul Bukhari, nanti saudara lihat, dan ini diulang berkali-kali dalam Sahihul Bukhari. Juga dalam Sahih Muslim. Juga disebutkan dalam Tarikh Tobari juz kedua halaman 438. Jadi pada hari-hari terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam keadaan diserang oleh demam itu, malah terakhir itu demamnya itu begitu dahsyat sampai Nabi itu pingsan. Ketika Nabi pingsan kemudian beliau siuman kembali, itu dalam Sahihul Bukhari kita baca dengan singkat nih. Ketika Nabi siuman kembali, ini kita berpegang kepada riwayat dari Aisyah. Kata Aisyah, ladadna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fi maradih. Kami berikan makanan kepada Nabi. Ladadna berarti memberikan makanan atau minuman. Tat'im kata memberikan makanan. Kami berikan makanan kepada Rasulullah pada waktu sakitnya. Ada juga menerjemahkan ladadna, kami berikan obat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi pada waktu sakitnya. Tapi Nabi menolaknya. Ini menurut cerita Aisyah. La taluduni, jangan kamu kasih makanan padaku, jangan kasih apapun padaku. Fakulna, kami berkata, jadi kami semua, itu artinya banyak orang, bukan hanya Aisyah. Dan Aisyah juga berkata, ladadna, artinya kami ini memberikan minuman kepada Nabi. Dipaksa malah, Nabi itu minum. Dan Nabi menolaknya. Jangan membayangkan dipaksa mulut Nabi yang mulia itu dibuka supaya diberikan minuman itu. Nanti disebut penghinaan. Tapi siapa yang menghina itu memaksa-maksa? Ladadna Rasulullah SAW dan beliau berkata, la taluduna, jangan kamu beri makan kepadaku. Lalu fakulna, kami berkata, paksa ajalah katanya. Karahiyatul maridi liddawa, biasa sih orang sakit tidak mau makan, tidak mau makan obat, berikan aja minuman itu, kasih makan obat. Orang-orang yang hadir itu banyak, jadi yang memaksa kasih minum itu bukan satu orang. Saudara kan sekarang jadi detektif ini, membuka-buka arsip sejarah. Siapa itu? Faqala, siapa yang berkata ini ya? Mungkin yang meriwayatkan hadis atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sadar. Ketika beliau sadar, beliau berkata begini, alam anhakum alla taluduni. Jadi Rasulullah pingsan, dikasih makan tuh Rasul pingsan. Lama. Ketika beliau bangun kembali, beliau sadar dan beliau berkata, alam anhakum alla taluduni. Bukankah aku larang kalian untuk memberi makan kepadaku, untuk memberikan obat kepadaku? Bukankah aku larang? La yabqa ahadun fil bait. Dalam hadis ini disebutkan tidak ada seorang pun di rumah itu. Jadi semua orang berkumpul di rumah itu yang menunggu Nabi. Illa ladda. Kecuali semuanya kasih makanan kepada Nabi itu. Semuanya memaksa Nabi makan obat itu. Wa ana anzur, dan aku melihat illal Abbas, kecuali Abbas. Abbas itu paman Nabi, waktu itu udah tua sekali, syaikhun kabir. Fa innahu lam yashhadkum, karena dia tidak menyaksikan kalian. Dalam hadis ini disebutkan ladadna, dalam bahasa Arab kalau pakai na itu untuk menunjukkan orang banyak. Jadi misalnya sholaitu, aku sholat, sholaina, aku semuanya sholat. Ini ladadna artinya banyak. Dan masih dalam Bukhari, waktu Rasulullah sadar, Rasulullah menyuruh semua orang keluar dari rumah itu. Semuanya keluar dari rumah itu dalam keadaan marah. Dalam At-Tabaqat
Ibnu Sa'ad juz kedua halaman 203, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi juga mengusir Aisyah dari rumah itu sambil berkata, "Waiha," katanya, "celakalah dia. Waihaha lau tastati'u ma fa'alat." Sekiranya dia mampu, dia tidak akan melakukannya. Saya tidak akan menjelaskan itu. Dan Rasulullah juga perintahnya, jangan kasih minum kepadaku atau jangan kasih obat padaku. Itu dalam bahasa Arabnya pakai bentuk jamak. Lataluduni. Kalau untuk seorang kan, kalau seorang perempuan, lataladini. Kalau untuk seorang saja, lataludani. Tapi ini lataluduni. Janganlah kamu memberikan minum kepadaku. Rupanya minuman itu berisi racun. Karena segera setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami panas yang terus menerus meningkat. Karena panasnya sangat tinggi itu, masih dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, coba bawakan kepada aku pena dan kertas, aku tuliskan padamu wasiat yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Para sahabat yang di situ itu semua berkata, hajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wa Nabi lagi meracau karena demamnya lagi, Nabi meracau. Padahal coba kita dengarkan ucapan Nabi itu, bawakan kepadaku pena dan dawat, aku tuliskan padamu wasiat yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Faqala Umar, maka berkata Umar, Nabi lagi meracau. Pada seorang yang normal pun akan berkata bahwa ucapan Nabi itu tidak ada meracaunya. Bawa kepadaku tinta dan pena, biar aku tuliskan padamu. Kan itu 7 kali itu disebut dalam Bukhari. 7 kali peristiwa itu. Jadi kalau yang 1 didoifkan, yang 6-nya masih sahih. Kalau 7-7-nya didoifkan, itu Bukhari jadi kitab yang paling doif dalam sejarah. Karena untuk 1 peristiwa aja 7 kali dia ngebohong. Jadi 7 kali itu di dalam itu. Dan masih dalam Sahih Bukhari, sebagian ada yang mengikuti Umar, sebagian ada yang mengikuti perintah Nabi. Ributlah di tempat Nabi itu. Mengapa Umar mengatakan bahwa Nabi sampai meracau? Karena ia melihat Nabi memang menderita demam yang sangat, demam yang tinggi. Tapi beliau adalah orang yang maksum. Walaupun demam tinggi pun, beliau tidak akan pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Pasti berdasarkan wahyu yang diterimanya. Tapi lucu juga para ahli itu, para ulama, ahli fikih, bisa dibaca dalam syarah Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata para ulama, Nabi itu maksum kecuali pada waktu beliau sakit keras. Kata gitu. Jadi kalau sakit keras, Nabi tidak maksum lagi. Apa buktinya? Katanya, karena Nabi itu meracau. Dari mana tahu Nabi meracau? Dari ucapan sahabat bahwa Nabi itu meracau. Hajaro Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita ketahui juga, tadi 2 versi meninggalnya. 1 beliau dibunuh, 1 lagi beliau meninggal dunia. Kita belum menceritakan saat-saat Nabi terakhirnya, kan belum masuk, hanya beberapa teori. Yang pertama 2 versi, Nabi itu mata au qutila. Yang kedua, di mana Nabi meninggal dunianya? Itu ada 2 versi. 1 versi, Nabi meninggal pada pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan 1 lagi berkata bahwa Nabi meninggal pada pangkuan Ali bin Abi Thalib. Ada 2 versi sejarah ini. Versi yang pertama diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari, yang menjadi dalil bahwa
Rasulullah itu berwasiat. Apa dalilnya bahwa Rasulullah berwasiat? Itu menurut sahabat Nabi yang berkumpul pada Aisyah setelah Rasulullah meninggal dunia. Katanya, zakaru inda Aisyah. Mereka menyebut-nyebut di hadapan Aisyah. Siapa mereka itu? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi berkumpul di depan Aisyah. Zakaru inda Aisyah anna aliyan kana wasiyya. Kata para sahabat itu ngobrol di depan Aisyah bahwa Nabi itu berwasiat kepada Ali. Langsung Aisyah berkata, faqalat Aisyah radhiyallahu anhuma. Anhuma itu kepada Ali dan kepada Aisyah. Dalam Bukhari disebutkan, berkatalah Aisyah, mata auso bihi. Gimana mungkin Nabi berwasiat kepadanya? Aisyah menggunakan argumentasi, mana mungkin Rasulullah berwasiat. Wa kuntu musnidatahu, karena pada saat-saat terakhirnya aku menyandarkan kepala Nabi ala sodri, pada dadaku. Dalam riwayat lain, ala hijri, pada pangkuanku. Aku sandarkan Nabi pada pangkuanku. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi meminta dibawakan air, dibawakan wadah. Dan kemudian maaf, itu menurut cerita Aisyah, Rasulullah pipis pada wadah itu dan kemudian terkulai. Aku sendiri tidak tahu bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Famata auso bihi. Jadi Rasulullah itu kapan berwasiatnya itu? Karena maaf, itu kisah itu tidak begitu indah untuk kematian seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidak sempat berwasiat. Ini penafsiran saya sih. Sudah boleh menerima, boleh enggak untuk penafsiran saya ini kan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk berwasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Surat Al-Baqarah 180. Diwajibkan atas kamu apabila maut mau menjemput kamu, supaya kalau kamu meninggalkan kebaikan, supaya kamu berwasiat. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata bila wasiyatin, siapa yang mati tanpa memberi wasiat, mata mitatan jahiliyatan, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan katanya Nabi tidak berwasiat. Padahal Allah memerintahkan Nabi untuk berwasiat. Dalam tafsir-tafsir, semua kata kutiba alaikum diterjemahkan sebagai wajib atas kamu. Kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kamu berpuasa. Tapi ajaib, khusus untuk ayat ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Nah, karena Aisyah ingin menjelaskan bahwa Rasulullah tidak berwasiat, kata Aisyah, bagaimana mungkin Rasulullah berwasiat? Dia meninggal di atas dadaku. Dan dalam cerita-cerita Rasulullah di dunia barat, cerita ini yang paling populer. Bahwa Rasulullah itu matinya pun di atas dada perempuan. Dan itu juga yang populer di tengah-tengah kita. Dari riwayat lain, misalnya dari Tobaqat Ibnu Sa'ad, dalam Tarikh Ibnu Katsir, dalam Musnad Ahmad, dalam Mustadrak Al-Hakim, dari Ummu Salamah. Menurut Ummu Salamah, Rasulullah itu meninggal pada pangkuan Ali bin Abi Thalib. Menurut Abdullah bin Umar, Abdullah putra Umar, Rasulullah juga meninggal di pangkuan Imam Ali. Nanti secara terperincinya kita
akan bahas hadisnya. Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal di pangkuan Ali. Menurut siapa Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah? Hanya dari Aisyah semata-mata. Jadi yang melaporkan kapan Nabi meninggal dunia itu banyak sahabat. Dari Aisyah Nabi meninggal pada pangkuan Aisyah. Terkulai beliau sampai Aisyah pun tidak sadar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Ini dari Tobaqot Ibnu Sa'ad, saya baca hadisnya dengan lengkap. Dari sanad dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Kita kenal Jabir bin Abdullah Al-Ansori itu kan ya. Yang Nabi pernah berkata, kamu nanti bakal berjumpa dengan cucuku Muhammad Bakir. Muhammad Bakir itu putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putra Husain, Husain putra Ali. Jadi itu cucu Nabi yang sekian. Jabir Al-Ansori itu sempat berjumpa dengan beliau. Dan nanti katanya kalau kamu berjumpa dengan cucuku Bakir Ilmin Nabiyyin, kamu sampaikan salamku. Jabir Al-Ansori juga yang datang ke Karbala pada hari ke-40 itu. Dan berjumpa dengan rombongan Sayyidah Zainab dan rombongan Imam Ali Zainal Abidin. Jabir Al-Ansori juga yang mencatat dengan teliti hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manasik haji kita sekarang juga dari kalangan ahli sunnah berasal dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Kita dengarkan laporan Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Inna Ka'ab al-akhbar qoma zamana Umar faqala wa nahnu julusun inda Umar. Kata Jabir bin Ansori, sesungguhnya Ka'ab al-akhbar, dia berdiri pada zaman Umar ibn al-Khattab, wa nahnu julusun, kami sedang duduk, Ka'ab al-Ahbar itu berdiri. Tapi memang Ka'ab al-Ahbar itu sering diberikan kesempatan oleh Umar untuk memberikan ceramah. Bacalah disertasi Ustadz Babul. Di dalam disertasi Ustadz Babul itu, Ka'ab al-Akhbar itu seorang Yahudi yang sangat cerdas dan menjadi penasehat khalifah. Jadi waktu itu Ka'ab berdiri, para sahabat lain sedang duduk, dan dia tanya begini kepada Umar, maka na akhiru ma takallama bihi Rasulullah, what is the last word that the Prophet said? Apa kalimat yang terakhir yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat terakhirnya? Faqala Umar, lalu Umar berkata, Sal Aliyan, tanya Ali. Jadi kata Umar. Umar itu berkata, ditanya Ka'ab al-Akhbar ini, mantan pendeta Yahudi, rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam. Maka na akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, Sal Aliyan. Umar berkata, tanya Ali. Aina huwa? Mana Ali? Kata di majelis itu. Huwa huna. Dia itu ada di sini. Fasa'alahu, lalu Ka'ab tanya sama Ali. Faqala Aliyun, asnadatuhu ila sadri. Aku sandarkan Nabi di dadaku. Fawadha'a ra'sahu ala mankibi, dan beliau letakkan kepalanya di bahuku. Faqala, kemudian beliau mengucapkan kata terakhirnya. Kalau dalam laporan Aisyah tidak ada kata terakhirnya kan? Mungkin kata terakhirnya itu ialah minta wadah untuk pipis. Tapi kita dengarkan apa kata terakhir Rasulullah pada saat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, as-salata as-salah, jagalah solat kamu, jagalah solat kamu. Faqala Ka'ab, kata Ka'ab, kadzalika akhiru ahdil anbiya'i wa bihi umiru wa alaihi yub'atsun. Emang begitulah, maklum dia ahli Taurat. Ka'ab al-Ahbar itu pendeta Yahudi kan, rabi Yahudi yang ahli Taurat. Emang begitu katanya. Semua nabi yang meninggal dunia itu, nggak tahu sotoy atau emang ini. Tapi kata dia emang semua nabi dalam Taurat juga kalau mati itu seperti itu.
Untuk itulah mereka diperintahkan, yaitu untuk menegakkan solat itu. Dan di atas persoalan itu mereka akan dibangkitkan. Qala faman ghusalahu ya amirul mu'minin. Lalu siapa yang memandikan dia ya amirul mu'minin? Qala, amirul mu'minin di sini maksudnya Umar bin Khattab. Tanya lagi sama Umar. Siapa yang memandikan dia ya amirul mu'minin? Qala sal aliyan, kata Umar. Tanya Ali. Fasa'alahu, lalu ditanyalah Ali. Faqala kuntu ana aghsiluhu. Aku yang memandikannya. Wa kana Abbas jalisan, Abbas duduk. Wa kana Usamah wa Syaqran yakhtalifani ilal ma. Usama dan Syaqran bergantian mengambil air. Itu dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Saya akan bacakan 2 riwayat saja. Dari riwayat Imam Ali, Rasulullah itu meninggal bersandar pada bahunya Imam Ali. Pada bahu Imam Ali itu jugalah Rasulullah pernah menangis terisak-isak karena membayangkan apa yang akan terjadi kepada Imam Ali sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, sebelum Rasulullah wafat, beliau memanggil Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya yang waktu itu sudah tua sekali, dan Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Dan ia berkata kepada Abbas, wahai paman Muhammad, gimana kalau engkau mengambil warisan Muhammad itu untuk mengaturnya? Tarithu, kata, engkau ambil warisan Muhammad itu sallallahu alaihi wa alihi. Itu ya Abbas, atakhudhu turasa Rasulillah wa tunjizu iddatahu wa tuaddi dainahu. Kau ambillah warisan ini, kemudian bagi-bagikan, dan kau bayarkan, kau pakai untuk memenuhi janjiku dan untuk membayarkan utang-utang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abbas keberatan. Ana syaikhun kabir kathirul iyal. Aku enggak bisa menjalankan amanat ini karena aku sudah tua dan banyak sekali tanggunganku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sebentar, kita menundukkan kepala sebentar. Diulangi lagi dan dia berkata lagi, bi abi anta wa ummi ana syaikhun kabir kathirul iyal qalilul mal. Saya ini banyak tanggungan dan sedikit harta, takut tidak bisa menjaga amanah Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau panggil Imam Ali. Ya Ali, ya akha Muhammad. Hei Ali, hei saudara Muhammad, penuhi perjanjianku, bayarkan utang-utangku, dan kau bagikanlah warisanku ini. Naam bi abi anta wa ummi, kata. Kemudian Rasulullah mengeluarkan cincinnya dari jemarinya dan berkata, takhattam bihadza fi hayati. Kamu pakai cincinku sekarang juga mumpung aku masih hidup. Fawadu'ahu Aliyun alaihi salam fi usbu'ihil yumna. Lalu Imam Ali meletakkan cincinnya pada jarinya sebelah kanan. Fasoha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah berkata, hei Bilal, ambil perisaiku, ambil benderaku, dan ambil pedangku. Zulfikor, dan ambil serbanku. As-sahab, dan ambil juga cangkir dan tempat minumku. Itu rupanya Rasulullah lagi mendaftar kekayaan beliau yang beliau miliki. Dan tidak lebih dari itu, kekayaan manusia besar itu. Wal qadib, dan satu lagi tongkatnya. Bahkan kemudian di sini disebutkan sampai kepada sandalnya. Dan sandalnya itu ada yang makhsufah, ada yang ghair makhsufah, ada yang sudah diikat, ada juga sandalnya itu yang belum diikat. Dan itu semua diserahkan kepada Imam Ali. Masih dalam riwayat lain, ketika Sayyidah Fatimah datang menemukan Rasulullah dalam saat-saat terakhirnya, dan itu sudah sering saya bacakan, Sayyidah Fatimah membawa Imam Hasan dan Husain. Biasanya kita sampaikan itu dengan secara dramatis supaya kita bisa menangis untuk wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Tapi ini karena sudah kita ketahui untuk persingkat waktu, saya hanya ingin ketika Rasulullah mengatakan, panggil Ali kepadaku. Itu diucapkan kepada Ummu Salamah, kepada Aisyah juga yang berkumpul di situ. Singkatnya cerita, Imam Ali dipanggil dan didekatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah tadi Rasulullah meletakkan di situ itu, Rasulullah berkata, "Do' ya Ali ra'si fi hijrik." Letakkan kepalaku hai Ali pada pangkuanmu. Faqad jaa amrullahi ta'ala. Sudah datang perintah Allah Ta'ala. Fa idza fadat nafsi, kalau nafasku sudah keluar, fatanawalha biyadik, ambillah dengan tanganmu. Wamsah biha wajhak, usapkan itu ke wajahmu. Summa wajihni ilal kiblah, kemudian engkau hadapkan aku ke arah kiblat. Wa shalla ala awwalin nas, dan kamulah yang menjadi orang pertama mensalatkan aku. Wala tufariquni, janganlah kamu tinggalkan aku, hatta tuwarini firamsi wasta'in billahi ta'ala, sampai engkau tutup aku dengan penutupku dan minta tolonglah kepada Allah. Kemudian Imam Ali meletakkan kepala beliau yang mulia di pangkuannya, kemudian beliau pingsan dan Sayyidah Fatimah datang sambil menangis lebih keras lagi dan membacakan syair yang terkenal itu. Wa biyadu yastasqil ghamamu biwajhih thamalul yatama ismatul aramil. Duhai putihnya muka yang karena wajahnya Tuhan menurunkan hujan dari awan, dan dialah pelindung anak-anak yatim, tempat berlindungnya para janda. Fafataha Rasulullah sallallahu alaihi ainah. Rasulullah waktu mendengar teriakan Sayyidah Fatimah, beliau membuka matanya. Wa qala bisautin dhailin, beliau berbicara dengan suara yang sangat parau. Ya bunayya, hadza qaulu ammika. Sebelum sampai ke situ ada yang kelewat saya sebetulnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, katanya Rasulullah berkata, "Hei Ali, dekatkan telingamu pada mulutku." Kita akhiri sampai di situ. Ada beberapa wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada Imam Ali dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah pada telinga Imam Ali yang mungkin kita lanjutkan pada kesempatan lain. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wal a'immati tayyibin at-tahirin wa sayyidatin nisa'il alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa bil khusus syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.